Selamat malam, saya bernama Dian PT akan memberikan pendapat tentang virus corona. Yang pertama, bagaimana pendapat Anda terkait dengan virus corona ini berkaitan dengan ideologi global? Virus corona memakan korban hingga ratusan orang meninggal dan puluhan ribu lainnya terinfeksi. Virus ini mudah sekali menyebar. Komisi Kesehatan Nasional Cina mengkonfirmasi virus corona dapat ditularkan dari manusia ke manusia yang terinfeksi. Bahkan virus itu bisa saja menempel di salah satu tempat dekat pasien corona. Virus ini pertama kali muncul di Wuhan, salah satu kota di Cina. Simpang siur kabar soal sumber kemunculan virus ini mulai dari makanan hingga hewan-hewan unggas. Hal ini dikarenakan belum adanya informasi jelas soal asal mulanya kemunculan virus tersebut. Lalu sebenarnya dari mana asal virus corona? Dr. Li Wenliang sudah memberikan peringatan awal. Sebelum virus corona ramai diketahui, banyak orang seorang dokter bernama Li Wenliang telah memberikan informasi soal kemunculan virus tersebut. Dia memberikan pesan yang mengejutkan di grup alumni sekolah kedokterannya melalui aplikasi pesan singkat yang populer di Cina. Tujuan pasien dari pasar makanan laut lokal telah diagnosis menderita penyakit mirip SARS dan dikarantina di rumah sakitnya, tulisnya. Li menjelaskan, menurut sebuah tes yang telah dilihatnya, penyakit itu adalah virus corona, yang ternyata satu keluarga dengan virus sindrom pernapasan akut, yaitu SARS. Saya hanya ingin mengingatkan teman-teman sekelas universitas saya agar berhati-hati, kata dokter itu. Li adalah seorang dokter berusia 34 tahun yang bekerja di Wuhan, kota menjadi pusat penyebaran virus corona di Cina. Li mengatakan kepada teman-temannya untuk mengingatkan orang-orang yang mereka cintai akan bahayanya virus ini. Dr. Li menyebarkan informasi soal virus corona yang ia periksa. Kemudian pihak kepolisian mengetahui informasi tersebut melalui aplikasi WeChat. Usai dipanggil pihak kepolisian Cina, Li harus menandatangani pernyataan untuk mengakui kesalahan yang berjanji untuk tidak melakukan tindakan pelanggaran lebih lanjut. Isu virus ini sangat meresahkan masyarakat di kota Wuhan. Badan Kesehatan Dunia WHO sebelumnya mengatakan bahwa kemungkinan hewan menjadi sumber utama dari virus ini. Namun, beberapa penularan secara terbatas antara manusia bisa terjadi dengan kontak terdekat. Dokter spesialis Erina Burhan dari Pokja Infeksi Pengurus Pusat PDPI juga mengatakan kasus pneumonia berat ini dimulai dari sebuah pasar ikan yang juga menjual unggas di Wuhan, di Tiongkok. Sampai saat ini belum ada bukti yang mengindikasikan penularan atau virus dari manusia ke manusia. Jumlah korban yang menjadi virus corona, korban akibat virus corona sudah mencapai 493 orang meninggal dunia dan terbanyak dari kota Hubei yakni 479 orang meninggal dunia. Kemungkinan sebanyak 24.551 orang mengidap virus corona di 28 negara dunia, yang terbanyak di Cina yakni 24.338 orang. Tak hanya di Cina, korban meninggal akibat corona terjadi di Filipina dengan 1 orang meninggal dan Hong Kong dengan 1 orang meninggal. Yang kedua, tahapan solusi yang aplikatif untuk menyelesaikan masalah ini kepada pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat. Ini kritikan buat pemerintah pusat dan daerah. Rakyat jangan dibiarkan tak menentukan nasibnya. Ini segala mewabah sudah tampak sebarannya, tapi upaya masyarakat dalam melindungi diri tak terpenuhi karena minimnya kebutuhan dasar pencegahan seperti sulitnya untuk mendapatkan masker dan desinfektan. Setiap hari, pemerintah hanya aktif menyebarkan update tambahan jumlah korban sementara. Langkah nyata di lapangan tidak terlalu tampak nyata. Pemerintah hanya banyak tampil di media
tapi lemah dalam tindakan. Hal ini terlihat dari ketidakmampuan pemerintah membaca dampak soal kemasyarakatan dan lambatnya dalam tindakan. Di sisi lain, keluhan soal ekonomi sudah mulai menjadi obrolan sehari-hari, baik dari kalangan pengusaha, pelaku usaha kecil, buruh, sopir angkutan umum, pedagang, dan pekerja lepas. Anak-anak pelajar di rumah juga sudah mulai jenuh dengan resah karena stres, banyak tugas dan aturan dari sekolah yang kadang berlebihan. Persoalan tersebut muncul akibat lemahnya upaya pemerintah dan mencari solusi dan bertindak mengatasi wabah corona ini. Belum lagi, masyarakat yang semakin bingung menentukan langkah apa yang harus dilakukan antara menghadapi persoalan wabah COVID-19 dan persoalan dampak ekonomi. Saat ini, langkah yang diperlukan masyarakat dan harus dilakukan pemerintah, baik di daerah maupun pusat, antara lain pencegahan penyebaran wabah virus corona, dimulai dari per rumah dengan membagikan hand sanitizer, masker, vitamin, dan penyemprotan lingkungan secara menyeluruh. Yang selanjutnya, yakni upaya perlindungan pemerintah harus bisa memastikan distribusi kebutuhan pangan dijangkau dan membuat aturan yang tegas terkait larangan dan apa yang diperbolehkan untuk dilakukan. Ketiga, penanganan nyata. Pemerintah diminta untuk membuat call center di setiap kabupaten atau kota sehingga tidak hanya ada satu call center di seluruh Indonesia. Selain itu juga harus dilakukan isolasi rumah yang dalam pengawasan dan pengecekan kondisi semua keluarga yang terkaitnya. Keempat, harus ada jaminan kebutuhan ekonomi berupa insentif untuk rakyat dalam memenuhi kebutuhan dasar. Jika sikap pemerintah lambat dalam penanganan pencegahan wabah corona dan tidak memiliki strategi yang tepat serta langkah konkret, terdapat dampak sosialnya, maka bisa dipastikan akan muncul kegaduhan di masyarakat yang berdampak pada emosional publik yang mengarah pada kemarahan kepada pemerintah dan akan meningkatkan kriminalitas. Pemerintah harus melakukan pencegahan, perlindungan, dan penanganan terhadap dampak COVID-19 yang terpadu, terstruktur, dan masif. Harapan saya untuk pemerintah setiap pengambilan kebijakan tolong dipikirkan dampak sosialnya sehingga kebijakannya benar-benar menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru. Yang ketiga, ajakan untuk masyarakat agar tetap menjaga kesehatan, tetap optimis, dan menjaga kebersamaan sosial. Menurut saya, masyarakat harus mengimbaukan diri bukan hanya dari pemerintah saja, tetapi masyarakat harus berjaga-jaga dalam individu sendiri, baik ini di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat. Selagi berpergian jauh atau berkumpul dalam lingkungan masyarakat harus terlebih dahulu mencuci tangan dan menggunakan masker, karena disitulah ketika kita tidak memakai masker atau tidak mencuci tangan akan menimbulkan virus dan akan menyebabkan virus. Dan sebaiknya kita harus mengendarai kendaraan pribadi daripada mengendarai kendaraan umum, karena disitulah berbagai macam perkumpulan manusia akan sebab menyebabkan virus itu menular satu ke yang lainnya. Sudah. Ya. Karena disitulah apa yang kita tidak tahu akan terjadi. Dan kita juga harus waspada dalam situasi apapun, baik di luar maupun di dalam rumah. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu saja pendapat yang saya sampaikan, dan kiranya kita bisa menjaga kesehatan kita baik di luar maupun di dalam. Dan kita juga selalu waspada atau menghimbau agar semua dengan keadaan sehat dan juga bisa berjaga-jaga.
Terima kasih.